Oke, Mbak Prita, ini udah banyak juga yang mau tanya ke Mbak Prita. Aku pilih dulu ya, Mbak, beberapa pertanyaannya. Sebentar. Oke, nih. Nah, teman-teman, tanyanya kalau di komen aku nggak bisa scroll karena terlalu banyak nih pertanyaannya. Mbak Prita, Assalamualaikum, alokasi dana persenannya seperti apa, Mbak? Masing-masing pos yang tadi kayaknya SIP tadi deh, Mbak. Oh, untuk SIP-nya ya. Oke, gini. Pada saat kita misalnya dapat gaji nih teman-teman, atau penghasilan. Karena penghasilan itu nggak cuma gaji, tetapi bisa terdiri dari gaji, plus misalnya dapat tambahan penghasilan dan lain-lain. Katakanlah nominalnya 10 juta nih, biar aku gampang aja, biar aku gampang. Oke. Nah, pertama waktu ngebaginya tuh nggak langsung SIP, ngebaginya tuh living saving playing dulu gitu loh, Bill. Yang sering banget tuh Zep Finance udah obrolin Iya. terus kan. Nah, post living biasanya kita ambil maksimal 50% deh. Sebisa mungkin kita atur di 50% atas penghasilan kita. So kalau dari 10 juta itu 5 juta. Terus post saving. Nah, post savingnya tuh 3 juta, 30%-nya. Lalu post playing itu biasanya 20%-nya, jadi 2 juta. So sebenarnya Zep Finance tuh di sini punya alokasi untuk bisa dikeluarkan itu 7 juta totalnya. Nah, 3 jutanya inilah yang nanti Zep Finance akan bagi untuk SIP, Saving Investing Protection. Oke, sekarang pertanyaannya adalah pas ngebagi ini, bagaimana alokasinya nih si 3 juta ini? Nah, ini tergantung karena posisi setiap orang akan beda-beda. Nah, contoh kalau misalnya dia masih PR dana daruratnya banyak banget ya, berarti dari 3 juta ini mungkin akan lebih banyak di dana daruratnya gitu loh. Tapi kalau misalnya let's say situasinya nanti akan sedikit berbeda lagi untuk kasus dia, kemudian nanti misalnya dia tanggungan yang nggak ada dan lain-lain, aku pasti akan ngasih tahu hal yang berbeda. Nah, hal-hal seperti inilah sebenarnya yang akan aku banyak bahas di kelas investasi untuk pemula. So, sebenarnya karena tidak bisa disamaratakan, Gil. Mereka yang lajang, mereka yang menikah, mereka yang misalnya generasi sandwich, itu pasti akan alokasi sedikit berbeda. So, you have the kesempatan nanti untuk bisa nanya langsung ke aku juga di kelas investasi untuk pemula. Tapi for now, please kamu bagi ya gaji, living, saving, playing, dari savingnya dibelah lagi jadi saving, investing, protection. Oke, Mbak, ini tuh ternyata banyak loh yang nanya gimana alokasi dana buat newlywed, terus ada lagi yang udah anak. Nah, ini tuh pas banget memang outline-nya pembahasannya nanti akan dibahas sama Mbak Prita di kelas minggu depan. Nah, aku ingetin lagi karena tiketnya sisa 30 ya. Oke, lagi sebentar Mbak. Oke, kalau dana darurat belum terkumpul, apa sudah boleh sign asuransi, Mbak? Ini kayaknya pertanyaannya sama ya, kayak yang tadi penjelasan SIP, Mbak. Kalau dana darurat jadi belum, idealnya belum terkumpul, terus dia mau beli asuransi gitu kan, kira-kira kayak gitu. Oke. Sebenarnya bisa-bisa aja, Tetapi jawaban itu akan berbeda ceritanya kalau utangnya banyak, gitu. Karena nanti akan berbeda jawabannya kalau utangnya banyak dan jenis pekerjaannya apa. For example, karyawan dia lebih memiliki kepastian atas penghasilan bulan berikutnya. Kalaupun juga misalnya maaf nih terkena pemutusan hubungan kerja dan lain-lain, rata-rata karyawan tuh akan udah tahu sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Jadi dia udah bisa prepare. Berbeda ceritanya misalnya dengan freelancer deal. Freelancer itu dana daruratnya tuh memang perlu besar. Tapi jangan salah, freelancer itu nggak ada yang mengasuransikan dirinya dia kecuali dirinya dia sendiri. So kalau misalnya let's say Zep Friends yang nanya ini adalah seorang freelancer, oh you need insurance right now gitu loh. Kenapa? Karena ya emang siapa yang mau reimburse gitu, nggak ada kali gitu orang kita freelance gitu kan ya. Jadi kita benar-benar mesti bisa memproteksi diri kita sendiri. Dan setahu aku ya, yang namanya freelancer beneran, tuh kerjanya tuh suka nggak keruan gitu loh. Kadang malam ketemu malam, subuh ketemu subuh. Nah, itu kan sebenarnya resiko kesehatannya juga cukup tinggi gitu loh. So, please be careful dan understand kita tuh seperti apa. Jadi kita akan tahu yang mana sih yang perlu kita dahulukan. Oke, Mbak Prita, aku pilih 1 atau 2 lagi ya, Mbak. Nih, kalau sudah ada asuransi, Mbak, dari kantor, apa perlu kita punya asuransi pribadi lainnya, Mbak?
Itu sih tergantung nanti jawabannya ya, karena kita sekarang kan lagi banyak bahasnya nih dana darurat dan investasi. Jadi kalau misalnya ngomongin seperti itu, nanti tergantung nih gitu kan ya. Kalau misalnya memang dirasa cukup, ya nggak usah nambah. Tapi kalau dirasa nggak cukup, ya itu. Tapi mungkin itu nanti kita akan coba bikin kelas lagi di Z Finance yang memang khusus membahas tentang asuransi. Oke, Mbak Prita satu lagi nih Mbak. Kalau dana darurat mendingan ditaruh di RDPT atau RDPU? Mendingan, oke, berarti dia menanyakan apa namanya, mana yang lebih baik gitu. Sederhananya gini, konsep dana darurat itu adalah dana yang memang akan kita siapkan nih untuk apa namanya, untuk hal-hal yang tidak terduga. Karena hal yang tidak terduga itu datangnya benar-benar nggak terduga, maka sebaiknya memang ditempatkan di aset yang lebih stabil. Nah, aset yang lebih stabil itu contohnya adalah reksadana pasar uang. Nah, kalau misalnya ditaruh di reksadana pendapatan tetap gimana? Itu ada resikonya. Karena reksadana pendapatan tetap, bila mana tingkat suku bunga meningkat secara umum, biasanya harga obligasi itu turun. Nah, kalau harga obligasi turun, ada potensi nih, RDPT-nya juga agak bergejolak walaupun minim gitu. Nah, bayangkan kalau semuanya ditaruh di situ, lalu tiba-tiba kita butuh uang, pas lagi turun. Ya, tergantung kan turunnya berapa banyak. Kalau memang turunnya masih bisa dikelola ya nggak apa-apa, tapi kalau turunnya lagi lumayan agak dalam dari segi RDPT ya lumayan juga. So kalau misalnya dananya masih sangat terbatas, kita dahulukan taruhnya di reksadana pasar uang. Oke, Mbak Prita, ini tadi pertanyaan terakhir. Nah, aku juga mau mention ke teman-teman. Di sini yang masuk sebenarnya banyak pertanyaannya alokasi dana darurat dan investasinya tuh seperti apa untuk freelancer, untuk karyawan tetap, untuk pengusaha tuh beda-beda ya Mbak. Nah itu nanti pembahasannya ada di minggu depannya Zafriends. Jangan lupa nanti mau daftar di websitenya zafinance.co.id. Mbak Prita, karena waktunya juga sudah mepet, Mbak Prita boleh dong kasih closing statement terakhir nih sedikit untuk Zafriends. Ya, Zack Friends, kita balik lagi ke pembahasan awal kita tadi tentang fenomena Crazy Rich. Nah, Crazy Rich itu adalah suatu hal yang mungkin secara labeling teman-teman mungkin pengen, tetapi pastikan bahwa yang kita kejar bukan itu. Yang kita kejar adalah bagaimana kita mensejahterakan diri kita dan juga keluarga kita. Dengan kata lain, wealth. Nah, pada saat kita berbicara wealth, maka ilmunya adalah financial planning. Financial planning selalu kita lakukan dengan membagi penghasilan kita ke dalam living, saving, dan playing. Dan pastikan di porsi saving itu memang kita kelola untuk saving, investing, dan protection. Dan jangan salah, produk keuangan meskipun satu, misalnya reksadana pasar uang, itu bisa berfungsi sebagai alat saving alias dana darurat dan juga bisa berfungsi sebagai alat investasi.